Ini adalah ayah dari Leah Henry, gadis berusia 11 tahun yang diculik tanggal 1 Mai 2001. Beberapa menit sebelum video ini direkam, tim menerima telepon dari FBI bahwa putrinya sudah ditemukan. Tapi tim tidak tahu lebih banyak. Pada tanggal 4 Mei 2001, 320 km dari tempat tinggal Leah, Nikki yang berusia 9 tahun yang sedang bermain di luar rumahnya di San Antonio ketika Nikki diculik di siang hari bolong. Setelah pencarian besar-besaran baik dari darat maupun udara oleh polisi maupun masyarakat, Nikki muncul kembali di depan rumah ibunya. Penculik itu menurunkan Nikki sebelum penculik itu menghilang. Pada tanggal 16 April 2001, Lisa yang berusia 11 tahun sedang bermain lompat tali bersama saudara perempuannya di halaman depan rumahnya ketika seorang laki-laki menangkapnya di jalan. Adik perempuan Lisa yang ketakutan menggambarkan tersangka sebagai laki-laki kulit putih mengendarai mobil hatchback putih. 2 minggu kemudian, Lisa muncul kembali. Penculiknya menghilang. Pada tahun 2001, seorang penculik berantai meneror negara bagian Texas dan Louisiana, menghindari polisi selama berbulan-bulan, memburu anak-anak di tempat tinggal mereka. Namun, pada tanggal 1 Mei 2001, Leah Henry, korban yang berusia 11 tahun, akan menjadi korban terakhir predator ini. Leah akan selamanya dikenal sebagai gadis yang melarikan diri dan menjatuhkan laki-laki itu. Pada tahun 2001, di pinggiran kota dekat Southwest Houston, Leah Henry berusia 11 tahun menjalani kehidupan normal dan bahagia bersama keluarga tercintanya. Leah bersemangat tentang akhir tahun ajaran sekolah. Leah tidak menyadari bahwa sejak bulan Maret terjadi peningkatan jumlah penculikan di kota-kota terdekat. Pada tanggal 1 Mei sekitar jam 7.30 pagi, Leah naik bus. Dia bersemangat untuk masuk kelas karena akan ada perayaan hari itu. Pada jam 5 sore, ibunya menelpon ayahnya dengan panik karena khawatir Leah belum pulang. Mereka mencek ke sekolah, menelpon teman-teman Leah, berkeliling di sekitar lingkungan itu, tapi putri mereka tidak ditemukan. Seorang tetangga mengaku bahwa dia melihat Leah pada hari itu masuk ke dalam mobil bersama seorang pria. Polisi dipanggil dan kerabat Leah ikut dalam pencarian di seluruh kota. Pada tanggal 2 Mei, Leah sudah hilang selama 24 jam. FBI ikut dalam pencarian dan orang tua Leah tampil di televisi memohon pertolongan masyarakat. Hampir 200 sukarelawan membantu dalam pencarian. Polisi mengetahui tentang 2 penculikan sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan kasus Leah. Seorang pria berkulit putih mengendarai mobil hatchback putih sedang berburu gadis-gadis yang berusia 9 hingga 11 tahun. Tapi penculiknya telah berhasil menghindari polisi selama berbulan-bulan dan polisi masih belum tahu siapa penculik itu. Semakin banyak jam berlalu, kemungkinan untuk menemukan Leah hidup semakin berkurang. Pada tanggal 4 Mei 2001, sudah 3 hari sejak penculikan Leah. Pada jam 11 pagi, ayah Leah, Tim, mendapatkan telepon dari FBI. Lebih dari 400 km jauhnya, di Departemen Sheriff Kirk County, Tim dan keluarganya diantar ke ruangan aman. Mereka mendapatkan berita baik, Leah ditemukan hidup. Tapi Leah kelihatan kesal. Keberadaan penculiknya belum diungkapkan kepada keluarga Leah. Ketika Leah dibawa pulang bersama orang tuanya
dan kakak perempuannya. Kerumunan orang bersorak menunggu kepulangan Lia dengan selamat. Lia tersenyum, tapi matanya menyembunyikan kebenaran tentang apa yang terjadi padanya. Kisah dimulai tanggal 1 Mei 2001. I started to walk. A white car started to approach, and a man asked me if I babysit. Ketika Lia pulang dari sekolahnya, Lia tahu dia tidak boleh bicara dengan orang asing. Lia dengan sopan menjawab tidak, dan dia terus berjalan pulang. Tidak jauh lagi, Lia mulai melihat rumahnya. Pria itu berhenti di trotoar di depan Lia. Mobil laki-laki itu menghalangi Lia untuk terus berjalan pulang. Laki-laki itu menanyai Lia, apa Lia mau bertemu dengan anak-anak pria itu. Setelah beberapa menit mengobrol, Lia menerima ajakan laki-laki itu dan masuk ke dalam mobilnya. Ketika laki-laki itu mengemudi, dia meraih Lia dan mematahkan pegangan mobil. Lia terkejut. Dia merasa ada yang tidak beres. Tapi Lia baru berusia 11 tahun saat itu dan belum tahu apa niat laki-laki itu. Begitu laki-laki itu berhenti di gang belakang sebuah restoran, Lia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Lia merasa dia akan terluka. Pria itu mengeluarkan pistol dan lakban dan mulai mengikat kedua pergelangan kakinya. Tangan Lia di belakang punggungnya dan mulutnya tertutup. Laki-laki itu menyuruh Lia untuk merunduk. Sebelum mengemudi lagi, Lia berjongkok di dalam mobil bersama orang asing, tidak berdaya. Setiap menit Lia semakin jauh dari rumahnya, dan pikiran Lia semakin takut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Lia tidak bisa melihat keluar. Tapi sinar matahari yang redup telah hilang beberapa jam yang lalu. Akhirnya jam 11 malam, mobil berhenti. Dari apa yang Lia bisa lihat, mereka berada di tengah lapangan terbuka, di tempat parkir di pinggir jalan raya. Tidak ada orang di sekitar dapat melihat apa yang terjadi di dalam mobil. He told me to crawl in the back, take my clothes off. I didn't know what was happening to me. I tried to scream. I tried to grab things that could, if I pinched it hard enough, every other bit of pain would go away. But when he was done, I started to cry. Saat mereka kembali ke jalan, mobilnya tidak melaju terlalu cepat, dan Lia mempertimbangkan gagang pintu mobil yang rusak. Lia tidak tahu apa dia bisa membukanya. Tapi ini mungkin satu-satunya kesempatan Lia untuk melarikan diri. Dengan tangan Lia yang masih terikat di belakang punggungnya, Lia melempar dirinya ke pintu dan berusaha membabi buta membukanya, tapi tidak berhasil. Pria itu melihat usaha Lia dan dengan tenang mengatakan padanya, "Kamu akan membayar untuk itu." Tidak lama kemudian, laki-laki itu menepi lagi dan seperti apa yang dia katakan, menghukum Lia atas perilakunya. Pria itu menjelaskan, bila dia tertangkap lagi berusaha untuk melarikan diri, maka hukumannya akan lebih berat. Larut malam, Lia dapat melihat laki-laki itu mengemudi ke pondok berburu kecil. Laki-laki itu memaksa Lia masuk ke dalamnya dengan todongan senjata dan mengikat tangan Lia di atas kepalanya dengan tali. Laki-laki itu meletakkan senpinya di atas televisi dan mengunci pintu. Dan sekali lagi, laki-laki itu memaksakan dirinya kepada Lia. Pada pagi pertama penyekapannya, Lia terbangun ketika pria itu mengikatnya ke meja dengan zip tie. Laki-laki itu memperingatkan Lia bahwa jika dia mencoba untuk kabur, laki-laki itu akan mengejar keluarga Lia. Dan laki-laki itu akan datang dan menemukan Lia. Setelah hukumannya di malam sebelumnya, Lia takut setengah mati dengan apa yang akan terjadi jika Lia tidak patuh. Kemudian laki-laki itu pergi mengunci pintu dari luar. Lia kini sendirian.
Dia mencoba melepaskan ikatannya dan mencari cara untuk melepaskan ikatan zip tie. Sekarang Lia bergerak bebas di dalam pondok kabin itu. Lia mempertimbangkan untuk keluar melalui jendela, tapi Lia terlalu takut dengan segala sesuatu di luar kabin itu. Lia berpikir semua orang di daerah itu akan seperti laki-laki itu. Jika Lia ditemukan, maka seseorang akan menyakiti Lia lagi. Saat itu Lia mulai memikirkan keluarganya. Lia tahu apa yang ada di pikiran ayahnya. Lia sedih memikirkan orang tuanya khawatir di rumah, mencari tanpa lelah dan tidak menemukan Lia. Saat matahari mulai terbenam, tanggal 2 Mei 2001, pria itu kembali. Lia mendengarnya berhenti di jalan masuk, dan Lia dengan cepat kembali ke ikatannya. Lia melihat laki-laki itu membawa koran yang memuat gambar kakak Lia. Dia menatap dengan tatapan kosong. Gambar memilukan ini juga melegakan. Lia mengetahui orang tuanya melakukan segalanya yang mereka bisa untuk menemukannya. Penculik itu mengejeknya dan mengatakan kepada Lia bahwa keluarganya pada akhirnya akan menyerah. Tapi ejekan itu hanya mengobarkan tekad Lia. Lia berpegangan pada kenyataan, keluarganya sedang mencarinya. Lia mengatakan, jika mereka bisa bertarung, maka saya bisa bertarung. Lia membuat keputusan, dia akan melakukan apapun yang Lia bisa untuk bertahan hidup. Tapi Lia tahu, Lia berhadapan dengan orang yang mempunyai pikiran sakit dan kacau. Jadi, Lia harus melakukan apapun yang laki-laki itu minta sampai Lia bebas. Pada pagi hari, hari kedua penculikan, tanggal 3 Mei 2001, laki-laki itu pergi lagi, dan Lia melepaskan ikatan zip tie-nya lagi. Kali ini Lia mengeluarkan kamera dari dalam tas sekolahnya. Lia mengambil foto-foto apapun dari dalam kabin. Memar di tubuhnya, tempat dia diikat, keadaan di luar pondok. Lia juga mengeluarkan agendanya dan mulai menulis secara detail semua yang sudah Lia lalui. Lia mungkin terlalu lemah melawan laki-laki itu, tapi Lia bisa mengakalinya dengan caranya sendiri. Ketika malam tiba, laki-laki itu kembali dan menemukan Lia kembali mengenakan zip tie-nya. Lia tahu apa yang akan menunggunya. Seperti pada malam sebelumnya, laki-laki itu melakukan hal-hal yang tidak terkatakan kepada Lia. Tapi Lia harus kuat demi keluarganya. Pada pagi ketiga, tanggal 4 Mei, Lia terbangun oleh suara keributan di luar. Lia sendirian, tapi Lia tidak berani bergerak. Setelah 1 jam, laki-laki itu kembali masuk ke dalam kabin dan menyuruh Lia mengenakan pakaian dan mengambil barang-barangnya. Mereka akan pergi. Laki-laki itu meletakkan sarung bantal di atas kepala Lia dan membimbingnya masuk ke dalam mobil. Lia hanya bisa melihat cahaya matahari. Penculik itu mendudukkan Lia di belakang mobil dan menyalakan mobil. Saat itu Lia mendengar suara ban mobil berjalan di atas kerikil. Pria itu keluar dan menyuruh Lia untuk diam. Lia tidak tahu apa yang terjadi di luar dan siapa yang datang dan masuk ke pekarangan rumah itu. Sersan Bill Litter dari Departemen Sheriff Kerr County menyelidiki petunjuk itu, membawanya ke pondok terpencil di Kerrville, 480 km dari kota Houston. Ketika Sersan Bill sampai di sana, dia melihat mobil, tapi warna dan plat nomor yang salah. Sersan Bill tahu untuk mencari mobil hatchback putih, tapi dia menemukan mobil merah parkir di jalan masuk. Yang sheriff tidak tahu adalah beberapa menit sebelumnya, tersangka Gary Dale Cox mengecat mobilnya dari putih menjadi merah. Sersan Bill Litter hendak pergi, tapi Sersan Bill tidak tahu. Dia hanya beberapa meter dari penculik berantai.
Ketika polisi mendekati mobil pelaku, laki-laki itu keluar dari mobil dengan senjata di tangannya. Lia berjongkok di dalam mobil, tidak terlihat. Lia bisa mendengar suara orang asing berteriak, "Jatuhkan senjata," berulang kali. Lia tahu itu polisi, tapi Lia takut akan terjadi baku tembak. Lia memilih diam dan menunggu. Lia bisa mendengar suara langkah kaki pria itu menjauh dari mobil. Terakhir yang Lia ingat, Lia berlari keluar mobil menuju mobil polisi. Jika ada yang menembak, Lia akan berada di dalam baku tembak. Tapi Lia tidak berhenti. Ketika Sersan Bill menyuruh Lia untuk duduk di kursi belakang, dan Sersan Bill segera mengendarai mobil pergi dari situ. Saat Sersan Bill mengendarai mundur di jalan masuk, Lia mendengar suara tembakan. Petugas itu menyuruh Lia untuk merunduk, menghindari peluru yang mengenai kendaraan. Dan petugas itu mengambil radio polisinya dan meminta bantuan. Di kota Houston, ayah Lia mendapat panggilan telepon dari FBI. Seorang pilot lokal secara sukarela menolong tim dan keluarganya sejauh 480 km ke kota Kerrville. Pada saat yang sama, Lia diantarkan ke departemen sheriff dengan mobil polisi. Kantor sheriff Kerr County. Lia bertemu kembali dengan keluarganya. Tim memeluk putrinya erat-erat. Lega bisa mendapatkan dia kembali. Kakak Lia yang fotonya memberi Lia kekuatan memeluk Lia erat-erat. Beberapa mil jauhnya, Sersan Bill Litter dan kepolisian daerah mendekati kabin Gary Dale Cox. Ternyata Gary mengambil jalan keluar yang mudah. Begitu polisi mendekati rumah itu, polisi menemukan tersangka tergeletak di luar, di samping sisi penumpang kendaraan, dengan satu luka tembak di kepalanya. Setelah 22 tahun penculikan itu, Lia Henry mengikuti impiannya menjadi ahli biologi kelautan dan terus membagi kisahnya. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Orang jahat itu pasti ada. Dan oleh karena itu kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun juga. Berikan subscribe-nya untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Terima kasih banyak ya buat subscribe-nya. Dan terus nonton channel ini. Berikan like, tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.